Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan, memantulkan cahaya hangat yang menyilaukan pada kaca-kaca gedung tinggi. Tapi dari balik jendela apartemen mewahnya di lantai 40, Sri Murni tidak merasakan kehangatan itu. Yang ia rasakan hanyalah dingin yang merayap pelan di tulang-tulangnya, dingin yang bukan berasal dari pendingin ruangan, melainkan dari kesepian yang kian menjadi-jadi. Di tangannya tergenggam erat selembar foto lama yang sudah pudar. Foto itu memperlihatkan dirinya yang masih muda, tersenyum bahagia, dikelilingi ketiga anaknya yang masih kecil. Andra, si sulung yang berwajah serius, Maya, si bungsu yang manja, dan Bima, si tengah yang periang. Mereka duduk di atas karpet hijau di ruang keluarga rumah lama mereka, sebelum segalanya menjadi rumit. Sebelum kesibukan, karir, dan kehidupan mereka masing-masing membangun tembok-tembok tinggi yang tak terlihat. Sudah 6 bulan sejak ia bertatap muka langsung dengan semua anaknya dalam satu ruangan. Telepon hanya seperlunya, itu pun singkat. "Ibu, aku sibuk banget nih, proyek lagi numpuk," kata Andra. Aku ada meeting dulu ya, nanti aku telepon." Janji Maya yang tak pernah ditepati. "Bu, gue lagi di luar kota, urusan bisnis," lapor Bima. Alasan-alasan itu berputar-putar di kepalanya, menjadi sebuah melodi pilu yang terus diputar ulang. Murni menghela napas panjang. Di usianya yang ke-72, ia merasa seperti sebuah perabot tua yang mulai dilupakan. Ia memiliki segalanya, apartemen mewah, tabungan yang lebih dari cukup, perhiasan, dan saham-saham yang nilainya mencapai puluhan miliar. Tapi semua itu tak ada artinya tanpa kehadiran orang-orang yang ia cintai. Harta warisan sebesar 30 miliar rupiah yang ia siapkan, yang seharusnya menjadi berkah, justru terasa seperti kutukan. Ia yakin, itulah satu-satunya alasan anak-anaknya akan mau berkumpul, bukan untuk dirinya, tapi untuk apa yang bisa ia tinggalkan. Suatu sore, saat matanya menatap kosong ke langit yang mulai gelap, sebuah ide liar dan sedikit nekat muncul di benaknya. Ide yang berbahaya, tapi satu-satunya yang bisa memberinya jawaban. Ia ingin tahu, benar-benar tahu, apa yang akan dilakukan anak-anaknya jika ia benar-benar pergi. Apakah mereka akan berduka? Ataukah mereka hanya akan sibuk membagi-bagi hartanya? Dengan tekad yang mengeras, Murni pun mulai merancang rencananya. 2 minggu kemudian, di sebuah ruang rapat yang megah, Andra, 45, menerima sebuah amplop coklat tebal. Alamat pengirimnya dari sebuah firma hukum ternama, Kantor Hukum Hartono Aurekan. Dadanya berdebar-debar tak karuan saat ia membukanya. Isinya adalah sebuah surat resmi yang menyampaikan berita duka. Ibu Sri Murni telah meninggal dunia dengan tenang karena serangan jantung. Surat itu menjelaskan bahwa sebagai ahli waris, ia diharapkan hadir dalam pembacaan surat wasiat yang akan dilaksanakan di sebuah villa di Puncak pada hari Sabtu mendatang. Warisan yang akan dibagikan disebutkan bernilai sekitar 30 miliar rupiah. Andra terduduk lemas. Rasanya seperti ditampar. Ibunya pergi begitu saja. Ia mencoba menelepon ibunya, tapi tidak diangkat. Teleponnya langsung dialihkan ke voicemail. Ia merasa sesak. Di balik rasa sedih yang tiba-tiba menyergap, ada bisikan halus tentang angka 30 miliar rupiah. Ia segera menepisnya, merasa bersalah. Di sudut lain kota, Maya, 38, yang sedang asyik belanja di butik mewah juga menerima amplop serupa. Tangisnya pecah begitu membaca surat itu. Rasa bersalah yang amat sangat menghantamnya. Ia teringat janjinya untuk menjemput ibunya makan siang minggu lalu yang ia batalkan karena ada pesta launching produk. Ia menelpon kakak-kakaknya. Andra dan Bima mengonfirmasi bahwa mereka juga menerima surat yang sama. "Ini tidak benar, Ras. Ibu sehat-sehat saja waktu aku video call minggu lalu," teriak Maya histeris kepada suaminya. Sementara Bima, 42, yang sedang berada di Bandung untuk urusan bisnis, langsung membatalkan semua janjinya. Perasaannya campur aduk, kesedihan, keterkejutan, dan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa tidak ada yang memberitahunya? Tapi, seperti kakak dan adiknya, pikirannya juga sesekali melayang pada warisan yang disebutkan. Uang sebanyak itu bisa menyelamatkan bisnisnya yang sedang goyah. Hari yang ditunggu-tunggu sekaligus ditakuti pun tiba. Villa mewah di puncak itu dikelilingi kabut tipis yang menambah suasana muram. Sebuah mobil sedan hitam dan sebuah SUV mewah sudah terparkir di halaman. Andra, dengan setelan jas hitamnya, turun dari mobil dengan wajah kaku. Ia melihat Maya yang keluar dari SUV. Wajahnya masih sembab dan matanya merah. Mereka berpelukan,
Sebuah gestur yang sudah lama tidak mereka lakukan. Kok bisa, Kak? Kok bisa Ibu? Suara Maya tercekat. Aku juga tidak tahu. Maya. Ini di luar dugaan, jawab Andra sambil menghela napas. Beberapa menit kemudian, Bima tiba dengan mobil sportnya. Wajahnya terlihat tegang. Ada yang kontak Ibu akhir-akhir ini? Aku telepon nggak diangkat-angkat. Tanyanya langsung kepada mereka berdua. Keduanya menggeleng. Mereka masuk ke dalam villa dengan langkah gontai. Ruang tamu sudah disetel sedemikian rupa. Lampu temaram, beberapa kursi berjejer, dan di depan, ada sebuah meja dengan beberapa dokumen. Seorang pria parubaya dengan kacamata dan setelan jas abu-abu yang rapi. Seorang aktor yang disewa murni untuk memerankan notaris, sudah menunggu. Selamat siang, saya Notaris Wibowo, ujarnya dengan suara tenang namun berwibawa. Saya mewakili almarhumah Ibu Sri Murni untuk membacakan wasiatnya. Ketiga anak itu duduk berdekatan, suasana hening dan mencekam. Maya menggenggam erat tangan Andra. Notaris palsu itu kemudian membuka segel sebuah amplop dan mulai membacakan dokumen. Isinya persis seperti yang Murni rancang. Ia menyebutkan angka 30 miliar rupiah, menjelaskan pembagiannya, dan menggunakan bahasa hukum yang terdengar sangat meyakinkan. Andra, Maya, dan Bima menyimak dengan penuh konsentrasi, hati mereka berat. Tapi, di tengah pembacaan wasiat, Bima yang awalnya hanya fokus pada angka-angka, mulai merasa ada yang aneh. Villa ini, ia merasa familiar. Lalu, dekorasinya. Ada sebuah vas keramik biru dengan motif burung hong yang ia kenal betul. Itu adalah vas favorit ibunya, yang selalu ia pajang di rumah lamanya. Kenapa ada di sini? Maaf, Pak Notaris. Setelah Bima tiba-tiba, membuat Andra dan Maya terkejut. Villa ini, milik siapa? Sang Notaris terlihat sedikit gugup. Sebuah ekspresi yang ditangkap tajam oleh Andra yang memang terbiasa berurusan dengan pengacara. Ini adalah salah satu aset dari almarhumah, jawab pria itu, tapi nadanya ragu-ragu. Ibu saya tidak pernah memiliki villa di puncak, bantah Andra, bangkit dari kursinya. Instingnya sebagai pengusaha yang tajam mulai bekerja. Dan Anda, saya tidak pernah mendengar nama kantor hukum Hartono Aurekan. Saya kenal hampir semua firma hukum besar di kota ini. Maya hanya bisa melongo, bingung melihat perkembangan yang tak terduga ini. Saat ketegangan memuncak, sebuah suara yang sangat mereka kenal, suara yang seharusnya sudah tiada, terdengar dari balik pintu. Cukup. Pintu ruang tamu terbuka, dan di sana, berdiri tegak dengan wajah sedih namun penuh wibawa, adalah Sri Murni. Ia mengenakan kebaya sederhana, wajahnya pucat tapi matanya tajam menyala. Andra, Maya, dan Bima serentak berdiri, wajah mereka pucat membingungkan. Rasanya seperti melihat hantu. Ibu, teriak Maya, nyaris menjerit. Ibu, masih hidup? Ya, aku masih hidup, jawab Murni dengan suara tenang yang bergetar. Ia berjalan pelan ke tengah ruangan, menatap satu persatu anak-anaknya yang terpana. Aku harus melakukan ini. Aku harus meninggal dulu untuk bisa melihat kalian berkumpul lagi di depanku. Suasana hening seketika. Andra adalah yang pertama menyadari kebenaran pahit itu. Rona malu dan kemarahan membara di wajahnya. Jadi, ini semua sandiwara? Ibu pura-pura mati? Untuk apa, Bu? Untuk mempermalukan kami. Bukan untuk mempermalukan, Andra, sahut Murni, matanya berkaca-kaca. Tapi untuk membuka mataku, dan mata kalian. Lihatlah kalian. Kalian bisa datang dengan cepat, meninggalkan segala kesibukan kalian, hanya karena sebuah undangan yang menyebutkan kata warisan. Tapi untuk sekedar menelpon ibumu, untuk makan malam bersama, kalian selalu punya 1001 alasan. Perkataan itu seperti cambuk yang menghantam hati mereka bertiga. Bima menunduk, tak sanggup menatap mata ibunya. Maya menutup mulutnya, isak tangisnya pecah kembali. Kali ini bukan karena sedih atas kematian, tapi karena malu dan penyesalan yang dalam. Aku lelah, Nak, lanjut Murni, suaranya lirih namun jelas. Aku lelah menunggu di apartemen yang sepi itu, menghitung hari kapan salah satu dari kalian mau mampir. Harta yang aku kumpulkan seumur hidup ini ternyata tidak ada artinya dibandingkan senyuman atau pelukan kalian. Tapi yang kupahami hari ini, justru harta inilah satu-satunya hal yang bisa mempersatukan kalian. Ia memandangi mereka, mencoba mencerna setiap ekspresi syok,
rasa bersalah, dan kebingungan di wajah anak-anaknya. Warisan 30 miliar rupiah itu memang ada, kata Murni perlahan. Tapi sebelum kalian memikirkannya, jawab dulu pertanyaanku. Jika hari ini aku benar-benar meninggal, apa yang akan kalian ingat dariku? Harta yang akan kalian terima? Atau kenangan-kenangan kita sebagai sebuah keluarga? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan menusuk. Tidak ada yang langsung menjawab. Andra menatap lantai. Wajahnya berkerut dalam pergulatan batin. Maya masih terisak. Bima memandang ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia benar-benar melihat keriput di sudut mata ibunya, uban yang sudah mendominasi rambutnya, dan kesedihan mendalam yang ia pendam selama ini. Sandiwara kematian itu telah berakhir. Tapi sebuah pertunjukan yang sesungguhnya, tentang penyesalan, pengampunan, dan upaya untuk menyatukan kembali sebuah keluarga yang nyaris hancur, baru saja dimulai. Dan di villa yang sepi di puncak itu, di antara kabut dan air mata, sebuah kebenaran pahit akhirnya terungkap. Terkadang, sebuah kebohongan diperlukan untuk mengungkapkan sebuah kenyataan yang lebih besar.